Baik, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang hasil tulisan kami, yaitu analisis singular spectral analysis HGB plot pada data curah hujan bulanan stasiun BMKG Jembrana Provinsi Bali. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu seputar tentang yang akan dibahas di sini. Pertama, curah hujan merupakan faktor penting yang mempengaruhi berbagai sektor, seperti pertanian, sumber daya air, dan perencanaan pembangunan di Indonesia. Curah hujan memiliki pola musiman yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti atmosferik dan geografis, serta kondisi lokal yang dapat bervariasi antar wilayah. Kabupaten Jembrana yang berada di Provinsi Bali memiliki karakteristik curah hujan yang sangat dipengaruhi oleh topografi serta lokasi geografisnya, yang dekat dengan Samudra Hindia dan Gunung Agung. Nah, selama periode 2008 hingga 2020, Kabupaten Jembrana mengalami variasi curah hujan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor iklim global, seperti El Nino dan La Nina, serta kondisi lokal seperti perubahan penggunaan lahan dan juga perubahan tata guna lahan. Nah, penyusunan model untuk memprediksi curah hujan pada suatu wilayah tertentu ini dilakukan dengan berbagai metode statistik dan matematika. Nah, salah satunya ialah metode yang saat ini banyak digunakan dalam analisis data multivariat, yaitu Singular Spectrum Analysis atau SSA yang dikombinasikan dengan metode B-plot. Nah, SSA ini merupakan teknik analisis yang nantinya itu berguna untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam data deret waktu dengan cara memecah data menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana, which is tadi, curah hujan itu merupakan data, merupakan, suatu, pola. Nah, lalu untuk visualisasinya itu dilakukan dengan B-plot. Lalu kemudian pemodelan curah hujan di Kabupaten Jembrana pada periode 2008 hingga 2020 menggunakan metode SSA HGB plot ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan curah hujan dan melihat pola serta tren yang terjadi selama periode tersebut. Nah, kita lanjut ke tinjauan pustaka. Pertama ada Singular Spectrum Analysis atau SSA yang merupakan metode untuk menganalisis data runtun waktu dengan tujuan untuk memecah data menjadi komponen-komponen serta dapat membantu memahami pola yang ada pada data. Lalu kemudian ada representasi deret waktu sebagai matriks trajektori. Nah, jadi kita didekomposisikan dulu deret waktu ini, dia akan dikatakan semakin kecil apabila nilai L atau window length itu semakin besar. Nah, dekomposisi ini paling rinci itu terjadi pada saat nilai dari L itu setengah dari panjang deret waktu, sehingga dia itu N/2. L itu berada pada interval kurang dari 2 dan lebih dari N/2. Nah, kemudian ini proses pertama adalah embedding yang dilakukan untuk mengubah data runtun waktu tadi menjadi matriks trajektori. Lalu selanjutnya dekomposisi matriks trajektori di mana matriks trajektori atau kita sebut matriks X itu didekomposisi dengan menggunakan algoritma Nipals. Kemudian untuk membuat dekomposisi ini setara dengan nilai singular value decomposition atau SVD yang biasa dilakukan pada SSA, itu skor dan loading dapat dinormalisasi menjadi T1 bintang. Kemudian dekomposisi matriks X menghasilkan impulse eigen triple sehingga I membentuk sebuah matriks elementer di mana dia memiliki tiga, ada T1 aksen TI, TI bintang, dan PI aksen, sehingga hasil akhir dalam bentuk dekomposisi SPD adalah sebagai berikut, yang ini. Kemudian representasi HGB plot. Nah, HGB plot ini merupakan teknik representasi simultan dari baris dan kolom matriks X dalam sistem sumbu faktorial berdimensi 2. Nah, sebelum nyampai ke HGB plot, pertama itu adalah dikembangkan dari Gabriel B plot, di mana pada Gabriel B plot ini representasinya itu lebih mengutamakan representasi kolom. Kemudian ada JK B plot, di mana dia itu lebih mengutamakan representasi baris. Nah, dan untuk HGB plot ini representasi simultan dengan kualitas yang maksimal, sehingga digunakan dekomposisi X sama dengan JHT, di mana J-nya itu
T bintang sigma dan H-nya itu P sigma. Nah, pada SSI HGB plot, representasi grafis ini membantu dalam memvisualisasi komponen deret waktu seperti tren, musiman, dan noise dengan memetakan elemen-elemen dari matriks trajektori ke dalam graf. Nah, kemudian interpretasi SSI HGB plot itu titik pada biplot itu mewakili baris dan matriks trajektori atau bisa kita sebut dengan lag vektor. Nah, panjang panah itu mencerminkan variabilitas data dan sudut antar panah menunjukkan adanya hubungan antar vektor tertunda. Komponen utama digunakan untuk menjelaskan variabilitas data dengan tren yang biasa memiliki hubungan. Musiman diidentifikasi melalui pola terpusat pada komponen tertentu dan noise tersebar secara acak pada biplot. Kemudian untuk langkah penelitiannya, yang pertama itu adalah pembentukan matriks trajektori, kemudian dekomposisi matriks, lalu pengelompokan komponen, kemudian rekonstruksi data, lalu penerapan HGB plot. Nah, hasil dari dekomposisi SSA itu digunakan untuk membangun HGB plot, di mana baris J itu merepresentasikan titik dan kolom H itu merepresentasikan panah atau vektor. Kemudian deteksi perubahan struktural, dan yang terakhir analisis visual dan interpretasi, di mana pada titik atau points itu merupakan representasi waktu dan pada vektor atau row itu merepresentasikan variabel. Untuk mencari pola jarak, panjang panah, atau sudut antara panah itu dilakukan untuk mengidentifikasi komponen utama atau komponen utama di sini adalah tren, musiman, dan noise. Selanjutnya hasil penelitian yang akan dibahas oleh rekan saya, keadaan. Baik, berikut merupakan hasil dari penelitian yang setelah kami lakukan. Jadi pada analisis biplot ini kita membentuk matriks trajektori terlebih dahulu, kemudian melakukan dekomposisi dengan nipals terlebih dahulu, dekomposisi menggunakan nipals, yang metode tersebut sama dengan SVD seperti itu. Yang tadi merupakan metode secara general. Baik, untuk data yang kita gunakan adalah data curah hujan bulanan KOT Jembrana Bali pada bulan Januari 2008 hingga Desember tahun 2020. Nah, untuk hal yang pertama yang dilakukan adalah melakukan eksplorasi data deret waktu dengan melihat plot dari deret waktu dan pola autokorelasi pada data deret waktu. Yang pertama adalah visualisasi data deret waktu dan ACF. Nah, berikut merupakan hasil visualisasi data deret waktu curah hujan bulanan, dan pada plot tersebut terlihat bahwa data tersebut memiliki unsur musiman karena memiliki pola yang berulang. Namun pada musiman tersebut juga terdapat unsur noise, ya, di mana terdapat fluktuasi pada pola musiman tersebut. Jadi tidak sepenuhnya mulus pola berulang musiman seperti grafik cos atau sin, melainkan ada fluktuasi di setiap pola yang musiman itu. Nah, berikutnya adalah menentukan ACF untuk mengetahui sebenarnya data deret waktu curah hujan ini memiliki korelasi dengan variabel lag keberapa dan memiliki korelasi pada variabel lag keberapa saja. Nah, untuk itu dilakukan dengan melihat nilai ACF pada data deret waktu, dan yang nantinya data ACF tersebut akan dijadikan sebagai patokan untuk menentukan L-nya. Gitu. Tadi dinyatakan bahwa memang benar L semakin banyak akan semakin baik. Namun untuk analisis SSE dengan nipals yang membentuk komponen utama, tersebut akan membentuk komponen utama yang sangat banyak, dan bahkan akan karena semakin banyaknya komponen utama yang terbentuk, jadi akan ada pola yang sebenarnya tidak merepresentasikan dari data deret tersebut. Nah, maka dari itu dilakukan dengan melihat nilai ACF-nya untuk menentukan lag L yang terbaik. Seperti itu. Nah, untuk ACF terlihat bahwa ACF tersebut memiliki pola yang berulang. Pola ACF tersebut memiliki pola yang berulang, dan pada ACF tersebut terdapat lag yang signifikan dan juga tidak signifikan. Jadi untuk ACF lag pertama signifikan, lag kedua signifikan, 3 signifikan, 4 signifikan, 5, 6, 7 signifikan, tapi nilainya seperti membentuk pola yang membentuk pola
yang bukit dan lembah ya. Jadi naik turun dia ada titik puncaknya gitu. Jadi dan dari ACF tersebut memang dapat diidentifikasi bahwa data deret waktu tersebut memiliki pola musiman. Nah, berdasarkan ACF, titik plot ACF itu memiliki puncak signifikansi setiap 6 leg. Ya, setiap 6 leg, jadi periode musimannya adalah sebanyak 6. Dan periode musiman 6 sama dengan 6 tersebut akan dijadikan patokan untuk menentukan L-nya. Untuk membentuk dan L tersebut digunakan untuk membentuk matriks trajektori, dan dari matriks trajektori tersebut akan dilakukan dekomposisi dengan pas. Oke, berikut merupakan matriks trajektori yang terbentuk dengan ukuran 151 kali 6. Next. Nah, berikut merupakan hasil dekomposisi nipals dan plot komponen utama pada nipals. Jadi, dekomposisi nipals sama halnya seperti PCA, yaitu membentuk komponen utama. Nah, namun perbedaannya, PCA digunakan pada data multivariate jika datanya cross-section. Nah, data nipals ini bermain dengan unsur dari multivariate, yaitu variabel lag. Nah, jadi matriks trajektori tersebut itu isinya merupakan kumpulan dari variabel lag yang dijadikan dalam suatu matriks. Kumpulan dari vektor pada variabel lag gitu. Jadi yang jadi multivariabel itu ada variabel lag-nya. Dan karena 6 jadi ada total 6 variabel lag. Jadi untuk komponen utama memiliki proporsi nilai eigen seperti yang tertera pada layar, dan yang jelas komponen utama kedua memiliki nilai yang tinggi di antara komponen 3, 4, 5, dan 6. Dan untuk proporsi keragaman kumulatifnya pada PCA umumnya menggunakan proporsi keragaman kumulatif 70 hingga 80-90% untuk memilih komponen utama yang digunakan untuk mereduksi dari suatu mereduksi dari suatu variabel dari sekian variabel. Nah, dan pada proporsi keragaman kumulatif tersebut yang bernilai 0,7 didapatkan pada komponen utama keempat. Nah, jadi jika berdasarkan proporsi keragaman kumulatif, maka komponen utama yang dapat dilanjutkan untuk konstruksi biplot adalah sebanyak 4 komponen utama. Nah, pada hasil dekomposisi nipals terdapat plot data deret waktu untuk setiap komponennya. Nah, tujuan untuk membuat plot ini adalah untuk mengidentifikasi sebenarnya ada pola apa saja pada data deret waktu curah hujan. Nah, untuk komponen pertama adalah data komponen utama dengan yang merepresentasikan sifat musiman dari data curah hujan. Dan PC2 merupakan data yang merepresentasikan pola musiman di data curah hujan, namun terdapat noise. Nah, dan dari komponen utama kedua, pada plot tersebut terlihat bahwa plot tersebut memiliki pola yang sama seperti data curah hujan sebenarnya. Gitu. Dan untuk PC3 merupakan plot noise, jadi tidak ada unsur musiman sama sekali dan tidak membentuk gelombang ya pada gambar di PC3. Dan PC4, PC5, PC6 jika dilihat data tersebut memiliki karakteristik yang sama antara komponen 4, 5, dan 6, yaitu memiliki pola acak namun dengan fluktuasi yang tidak konstan. Nah, untuk yang PC3 ini merupakan data deret waktu acak namun fluktuasinya konstan. Nah, kalau PC4 hingga 6 merupakan data deret waktu yang dengan fluktuasi yang tinggi, dan pada data curah hujan tersebut terlihat bahwa tidak ada fluktuasi yang tinggi seperti itu. Jadi komponen 4, 5, dan 6 kemungkinan kurang merepresentasikan karakteristik dari data curah hujan bulanan. Next. Next, please. Oke, jadi PC yang digunakan untuk konstruksi biplot adalah PC1 hingga PC4. Karena walaupun PC4 tidak terlalu merepresentasikan pola data dari curah hujan, namun berdasarkan proporsi keragaman yang mencapai 0,7 adalah pada komponen 4, maka dipilihlah 4 komponen utama untuk konstruksi biplot. Dan konstruksi biplot ini terdapat 5 jenis dari
dari berdasarkan 4 komponen utama. Yang pertama adalah komponen utama 1 dan komponen utama kedua. Sebelumnya, Mbak. Nah, pada komponen utama kedua, garis panah yang berwarna merah merupakan variabel lag dari lag 1 sampai lag 6. Dan jika dilihat bahwa ke-6 variabel lag tersebut memiliki kontribusi yang sama besarnya terhadap kontribusi yang sama besarnya pada komponen utama 1, pada komponen deret waktu musiman dan musiman yang acak memiliki kontribusi yang sama. Dan titik biru yang menyebar adalah informasi dari kontribusi pada variabel lag tersebut. Semakin dekat titik biru pada variabel lag pada garis merah menunjukkan bahwa titik tersebut yang merupakan data pengamatan dan semakin dekat dengan garis merah anak panah tersebut dapat dinyatakan bahwa pengamatan tersebut memiliki kontribusi yang penuh pada variabel lag seperti itu. Dan terlihat bahwa arah panahnya ini searah semua dan tidak ada yang beda arah, dan akibatnya adalah ada beberapa titik pengamatan pada deret waktu itu tidak memiliki kontribusi pada variabel lag, yang artinya seluruh pengamatan itu tidak ada yang berkontribusi jika dilihat dari plot tersebut itu. Dan ada beberapa yang di luar yang di luar dari plot itu merupakan data deret waktu dengan kontribusi terkecil seperti itu. Dan tentunya variabel tersebut merupakan variabel lag. Variabel lag tentunya juga dipengaruhi oleh dari data untuk membentuk variabel lag tersebut yang merupakan variabel dari autokorelasi gitu ya. Gitu. Next. Yang berikutnya adalah PC 1 dan PC 3. Nah, untuk PC 1 dan PC 3 arahnya sama, tapi bentuk dari korelasi antar variabelnya seperti ini mengelompok. Contohnya, lag 1, lag 6 berhubungan, lag 5, lag 2 hubungannya erat, lag 4, lag 3 hubungannya erat. Jadi, keeratan hubungannya antara PC 1 dan PC 3 yang variabel lag pada PC 1 dan PC 3 itu tidak erat. Dan terlihat juga sama seperti sebelumnya, tidak ada titik observasi pada deret waktu yang memiliki kontribusi tertinggi pada variabel lag seperti itu. Next. Untuk PC 4 memiliki pola yang sama, namun dengan sudut antar anak panah yang lebih besar dari yang sebelumnya. Tapi tetap memang korelasi antar variabel lag itu mengelompok ya. Jadi ada yang tidak ada korelasi, ada yang korelasinya kuat, ada yang juga korelasinya lemah, dan sama seperti yang PC1 dan PC3. Dan untuk plot untuk kontribusi tiap amatan pada variabel lag juga sama, tidak merata seperti itu. Next. Nah, untuk PC2 dan PC3 dapat dinyatakan bahwa arah anak panah kontribusi dari variabel lag yang paling besar adalah lag 1 dan lag 6. Yang paling besar adalah lag 1 dan lag 6, dan bentuk anak panahnya tersebut cenderung merata. Sehingga titik observasi yang berkontribusi setiap lag itu pasti ada nilai amatan yang memiliki kontribusi pada variabel lag tersebut. Beda dengan PC1 dan PC1, PC2, PC1, 3 dan 1, 4 itu tadi tidak rata. Jadi yang memiliki kontribusi itu hanya sedikit gitu. Jadi tidak rata, dan yang sisanya itu tidak ada kontribusi sama sekali. Maksudnya bukan tidak ada kontribusi sama sekali, namun kontribusi tersebut kecil seperti itu. Jadi tidak rata, dan pada data tersebut kontribusinya di setiap variabel lag itu rata gitu. Jadi tidak ada titik observasi yang tidak
berkontribusi penuh. Semua observasi memiliki kontribusi yang penuh pada masing-masing variabel. Seperti itu. Next. Untuk 2 dan 4 sama, namun ada variabel lag yang memiliki kontribusi yang terkecil terlihat pada layar, dan juga pola sebaran amatannya pada variabel masing-masing lag ini juga sama untuk PC2. Namun hanya saja antar variabel tidak memiliki korelasi. Hanya dua pasang variabel saja memiliki korelasi, yaitu variabel lag 2 dan lag 3, lag 4 dan lag 5 gitu. Dan variabel lag 2 dan 4 memiliki kontribusi yang paling kecil pada komponen utama 2 dan komponen utama 4. Next. Nah, untuk 3 dan 4 juga memiliki pola anak panah yang arahnya juga berbeda-beda, arahnya menyebar. Namun dan ada juga variabel lag yang tidak saling berhubungan seperti itu. Ada juga yang bentuknya yang saling berhubungan, dan cirinya adalah ketika anak panah tersebut membentuk sudut lancip, maka hubungan tersebut semakin kuat. Dan jika membentuk siku, maka hubungan tersebut tidak ada hubungan seperti itu. Dan persebaran titik observasi pada setiap variabel lag itu rata. Jadi setiap variabel lag memiliki titik yang berkontribusi pada masing-masing variabel lag itu rata. Itu. Jadi variabel lag 2 yang kontribusi juga sama seperti lag 2, lag 5, lag 4 dan lag 6. Lag 1 juga. Next. Nah, jadi untuk pembahasannya, dan pada biplot tersebut terdapat 5 konstruksi biplot. Nah, namun pada penelitian ini kita pilih mana yang masuk akal, yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan, untuk mengidentifikasi pola data musiman pada curah hujan bulanan Kota Bali, yang mungkin adalah komponen utama dan 3. Nah, karena jelas dari komponen utama 2 merupakan data curah hujan yang memiliki pola musiman dan noise, yang dimana komponen tersebut merepresentasikan bentuk data curah hujan bulanan Jembrana Bali. Dan komponen 3 merupakan komponen dengan fluktuasi dengan pola acak. Nah, karena di data musiman tersebut juga terdapat pola acak seperti itu. Jadi yang paling bisa merepresentasikan adalah komponen utama 2 dan 3 gitu. Nah, pada komponen tersebut variabel lag yang paling tinggi adalah lag 1 sama lag 6, yang dimana sesuai dengan karakteristik pada ACF. Ya, dari ACF terlihat bahwa variabel memiliki kontribusi tertinggi adalah variabel lag 1 dan lag 6 gitu. Dan juga memiliki kontribusi data deret waktu pada variabel itu yang merata. Jadi setiap amatan deret waktu, setiap T itu memiliki kontribusi, juga masing-masing memiliki kontribusi terhadap variabel lag gitu. Jadi persebarannya lebih rata gitu ya, antara variabel lag 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 itu jumlahnya merata gitu, yang berkontribusi. Dan juga konstruksi tersebut juga bisa dinyatakan sebagai komponen data deret waktu musiman dan acak ya. Jadi konstruksi biplot PC2 dan 3 itu merupakan konstruksi biplot yang paling sesuai dengan karakteristik data deret waktu curah hujan bulanan di Jembrana Bali, yang dimana variabel lag yang paling kontribusi penuh adalah variabel lag 1 dan 6, dan juga penamaan dari komponen utama jika dilihat dari plotnya juga sama, merupakan komponen yang merepresentasikan data dari deret waktu tersebut, yang ada musiman dan juga ada pola acaknya juga. Next. Baik, sekian penjelasan hasil
penelitian kami yang berjudul Analisis SSI HGB Flood pada data curah hujan Jembrana Kota Bali. Terima kasih terima kasih karena telah menyaksikan video penjelasan hasil artikel dari kami.